Halo CS-CSku, berjumpa kembali dengan manusia Madasu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas kisah hidup seorang rapper dan produser musik bernama P. Diddy. Selain dikenal sebagai pemilik Bad Boy Records, ia kemudian menjadi perhatian publik ketika beberapa korban kejahatannya mulai bermunculan. Oke CS-CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manusia kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Shall I fear? Throw your hands in the air for you to get to me, player. My own cat shots out the dark. Suffer, you'll be disgracing more hotter than me. Let me ask you what you got against me. Scene dibuka oleh seorang pria bernama Sean John Combs atau yang lebih dikenal sebagai P. Diddy atau Puff Daddy. Ia lahir pada 4 November 1969 di New York, Amerika dari pasangan Janice Combs dan Melvin R. Combs. Ia juga memiliki adik perempuan bernama Kesha Combs yang dikenal sangat dekat dengannya. Ayahnya merupakan tentara Amerika sedangkan ibunya seorang model sekaligus guru di sekolah kelas menengah. Sejak kecil Puff Daddy dan adiknya dibesarkan oleh keluarga yang sangat taat terhadap agama dan ia dikenal sebagai anak yang mudah bergaul hingga bersekolah di dekat rumahnya. Lalu ketika ayahnya mulai bergaul dengan pengedar narko sekaligus anggota geng Bloods, kehidupan keluarganya mulai berubah karena sang ayah jarang pulang ke rumah. Bahkan setelah ayahnya meninggal didor oleh anggota geng Crips, keluarganya dinyatakan bangkrut dan tidak memiliki apa-apa hingga harus hidup dengan kondisi yang serba kekurangan yang membuat ibunya harus bekerja lebih keras demi menghidupi kedua anaknya. Selalu sekolah dengan nilai yang cukup memuaskan, ia melanjutkan pendidikannya di universitas terbaik. Kemudian ia bertemu dengan seorang penyanyi bernama Usher yang kemudian menjadi sahabat baiknya dan saking dekatnya mereka sampai tinggal bersama. Di periode tersebut, tepatnya di tahun 1990-an, Puff Daddy bekerja sebagai produser magang di Uptown Records, salah satu label rekaman yang cukup terkenal. Selain membantu meningkatkan ketenaran dua musisi yang sedang naik daun, ia juga dikenal sebagai orang yang sering mengadakan pesta hingga menarik ribuan peserta. Saat itu Usher menggambarkan jika Puff Daddy adalah orang yang cukup liar dan berbahaya karena sering menghalalkan segala cara demi bisa mewujudkan semua ambisi dan keinginannya. Pada tahun 1991, Puff Daddy dan Heavy D menyelenggarakan acara amal untuk korban yang positif terkena penyakit HIV/AIDS. Sayangnya acara tersebut berubah menjadi tragedi mengerikan yang membuat 9 orang meninggal dunia akibat kekurangan oksigen dan terinjak-injak. Hal itu disebabkan karena penonton melebihi kapasitas sampai kurangnya penjagaan dari panitia. Akibat dari kejadian tersebut, Puff Daddy akhirnya ditangkap atas kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia. Namun setelah memberikan biaya kompensasi kepada keluarga korban, ia dibebaskan berkat bantuan dari teman-temannya. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1993, Puff Daddy dipecat dari label karena tingkah lakunya yang selalu bertindak seenaknya. Kemudian ia mendirikan label sendiri bernama Bad Boy Records dengan uang hasil patungan bersama teman dekatnya. Ia juga merangkul seorang rapper muda berbakat bernama Notorious B.I.G. atau Biggie Small karena terkesan dengan karakter nge-rapnya. Nama Bad Boy Records kemudian mulai dikenal oleh banyak orang setelah Biggie Small merilis album pertamanya di tahun 1994. Setelah itu, Puff Daddy merekrut beberapa penyanyi yang sedang naik daun seperti Mary J, Usher, Lil Kim, dan masih banyak lagi. I like this. Yeah. Rock grooves and make moves with all because one of these homies Biggie I got mad friends with Benz. See when you big pop, you got a gun up in your. Di periode tersebut, Puff Daddy mulai mengerjakan proyek besar untuk meningkatkan ketenaran artis yang tergabung dengan label miliknya.
Ia juga menjalin hubungan dengan seorang perancang busana bernama Misa Hilton yang kemudian melahirkan anak pertamanya. Di tengah ketenaran Bad Boy Records yang semakin meningkat, ia mulai terlibat masalah dengan Suge Knight, pemilik label bernama Death Row Records. Saat diwawancara, Suge Knight menghina Puff Daddy karena sikapnya yang seperti banci. Meski begitu, Puff Daddy tidak pernah menanggapi hinaan tersebut karena tidak ingin terlibat masalah dengan orang yang mampu mengendalikan kelompok gangster sesuai keinginannya. Di sisi lain, Biggie Small dan Tupac Shakur mulai menjalin persahabatan hingga pernah tampil satu panggung bersama. Namun setelah Tupac dirampok dan ditembaki di lobi studio, hubungan Tupac dan Biggie Small mulai merenggang karena Tupac menganggap jika Biggie adalah dalang dari insiden penembakan tersebut. Bahkan ketika Tupac bergabung dengan Death Row Records di tahun 1995, masalah tersebut semakin membesar yang kemudian menjadi konflik yang dikenal sebagai konflik antara East Coast dan West Coast. Karena permusuhan tersebut, Puff Daddy dan Bad Boy Records terus dihina oleh Tupac dan Suge Knight ketika mereka sedang konferensi pers atau diwawancara. Pada tahun 1996, setelah Puff Daddy merilis lagu pertamanya, Tupac merilis lagu Diss yang dianggap sebagai lagu diss terbaik sepanjang masa. Selain menghina Biggie dan Bad Boy Records, lagu tersebut juga menantang semua rapper di New York untuk melawan dirinya. Konflik mereka kemudian menarik perhatian masyarakat hingga diliput oleh media internasional. Tapi setelah Tupac meninggal akibat ditembak oleh seorang gangster bernama KVD, permusuhan antara East Coast dan West Coast akhirnya mereda. Lalu pada tahun 1997, ketika Biggie Small dinyatakan meninggal dunia setelah ditembak oleh pria tak dikenal, peristiwa tersebut menggemparkan dunia karena saat itu Biggie sedang berada di puncak ketenarannya. 2 bulan setelah kematian Biggie, Puff Daddy merilis album pertamanya dengan menampilkan lagu penghormatan untuk mendiang Biggie Small. Album tersebut membuat Puff Daddy memenangkan 3 penghargaan yang membuat namanya semakin terkenal. Ia juga sampai merilis lagu kolaborasi bersama Jimmy Page, personel dari band rock legendaris bernama Led Zeppelin. Lagu tersebut kemudian muncul sebagai soundtrack film berjudul Godzilla dan resmi dirilis pada tahun 1998. Pada tahun 1999, seorang rapper bernama Nas merilis video klip dengan menampilkan adegan Puff Daddy bersama Nas sedang disalib. Tetapi pihak Puff Daddy tiba-tiba meminta kepada manajer Nas bernama Steve untuk tidak menayangkan adegan tersebut karena akan memicu kontroversi. Namun video klip mereka terlanjur ditayangkan oleh MTV yang membuat Puff Daddy sangat marah hingga ia bersama anak buahnya menyerang Steve dan menghancurkan kantornya. Akibat dari kejadian tersebut, Puff Daddy kembali ditangkap atas tuduhan penyerangan dan intimidasi. Namun setelah membayar uang jaminan, Puff Daddy kembali dibebaskan dari segala tuduhan. Beberapa bulan kemudian setelah Puff Daddy merilis album keduanya, ia dan Jennifer Lopez yang saat itu menjadi pacar barunya mendatangi klub malam untuk menemui anak didiknya bernama Shane. Kemudian ketika mereka akan meninggalkan klub, mereka terlibat keributan dengan pengunjung lain yang membuat Puff Daddy menodongkan pistol hingga terjadi baku tembak. Walaupun tidak ada korban jiwa, namun Puff Daddy dan Shane ditangkap atas tuduhan penyerangan dan kepemilikan senjata api. Selama persidangan, beberapa orang menemukan kejanggalan setelah hakim membebaskan Puff Daddy dari segala tuntutan. Tapi Shane malah dinyatakan bersalah atas 5 tuntutan yang membuatnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Konon Puff Daddy telah menyuap hakim dan melimpahkan semua kesalahan kepada Shane dengan imbalan uang yang sangat besar. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor tersebut, namun banyak orang yang percaya jika Puff Daddy menjadikan Shane sebagai kambing hitam di depan pengadilan. Pada tahun 2001, Puff Daddy mengganti nama panggungnya menjadi P. Diddy dan merilis album ketiganya yang berhasil sukses secara komersial.
Di periode tersebut, P. Diddy mulai bekerja sebagai eksekutif produser untuk acara televisi yang ditayangkan oleh MTV. Selain itu, ia juga terus mengembangkan semua bisnisnya hingga menggunakan para selebritis untuk mempromosikan merek pakaiannya. Namun di tengah kesuksesan P. Diddy yang semakin meningkat, Komite Buruh Nasional menuntut P. Diddy karena dianggap telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tuntutan tersebut terjadi karena pabrik milik P. Diddy membuat aturan yang tidak manusiawi karena selain memberikan upah yang tidak layak, pihak pabrik juga memaksa karyawannya untuk bekerja lembur jika tidak ingin mendapatkan sanksi atau dipecat. Pada tahun 2003, P. Diddy ikut dalam acara lari maraton untuk penggalangan dana yang akan disumbangkan ke Dinas Pendidikan. Ia juga menjalin hubungan dengan Kimberly Potter, seorang model terkenal. Tetapi kebahagiaan P. Diddy tidak berlangsung lama karena ia digugat oleh mantan rekannya terkait masalah royalti. Namun ia tidak pernah menanggapi tuntutan tersebut karena ia ingin lebih fokus dengan semua bisnis dan kegiatan amalnya. Pada tahun 2004, ia muncul di acara tahunan dan menjadi pemimpin kampanye untuk pemilihan presiden Amerika. Terlepas dari sikapnya yang selalu menimbulkan kontroversi, namun ia dan Jay-Z, sahabatnya, terus menebarkan kebaikan dengan membentuk program amal hingga membantu korban bencana badai Katrina. Kemudian ia kembali mengganti nama panggungnya menjadi Diddy dan resmi merilis album ketiganya di tahun 2006. Pada tahun 2007, P. Diddy mempromosikan jaket bulu terbarunya yang diproduksi oleh brandnya sendiri. Jaket tersebut kemudian dikecam oleh para aktivis binatang di seluruh dunia karena menggunakan bulu anjing dan rakun yang asli. Bahkan beberapa toko sampai menolak menjual jaket tersebut karena tidak ingin terlibat masalah dengan kepolisian. Karena hal itu, pihak manajemen kemudian menarik semua jaket yang telah dipasarkan hingga menghentikan produksi atas perintah P. Diddy. Tak lama setelah itu, P. Diddy merekam lagu kolaborasi bersama 50 Cent dan Jay-Z. Tapi setelah lagu tersebut resmi dirilis, P. Diddy dilaporkan oleh seorang pria atas tuduhan penyerangan dan penganiayaan. Dalam laporannya, P. Diddy telah memukul sampai korbannya tersungkur setelah adu mulut karena masalah sepele. Tapi masalah tersebut akhirnya diselesaikan secara damai dengan kesepakatan yang tidak pernah diungkapkan. Pada tahun 2008, P. Diddy menerima gelar penghargaan bergengsi yang menjadikannya sebagai rapper pria pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut, dan sejak saat itu P. Diddy terus melebarkan bisnisnya untuk mendominasi dunia hiburan dengan membangun perusahaan induk yang lebih besar. Selain itu, ia juga mengembangkan perusahaan mirasnya sendiri hingga memproduksi parfum yang ia dedikasikan untuk Barack Obama, Muhammad Ali, dan Martin Luther King Jr. Beberapa bulan kemudian, media Los Angeles merilis artikel yang mengatakan jika P. Diddy dan Biggie Smalls adalah dalang dari perampokan dan penembakan Tupac di tahun 1994. Artikel tersebut diperkuat dengan munculnya dokumen FBI yang bocor hingga dibahas oleh media internasional. Sayangnya artikel tersebut langsung ditarik oleh pihak media dan mengatakan bahwa dokumen tersebut telah direkayasa demi menarik perhatian dunia. Pada tahun 2010, P. Diddy semakin aktif di industri musik hiburan hingga membentuk supergrup yang berisi para musisi yang telah memiliki nama besar. Ia juga muncul dalam film komedi sampai membentuk program amal untuk panti asuhan yang tersebar di seluruh Amerika. Hal itu membuatnya digambarkan sebagai sosok dermawan dan memiliki pengaruh besar untuk industri musik di Amerika. Lalu pada tahun 2014, P. Diddy kembali memenangkan penghargaan setelah merilis album terbarunya yang menjadi nomor 1 di 3 negara. Di periode tersebut, P. Diddy menerima gelar doktor kehormatan di universitas terbaik di Amerika. Selain melakukan pidato dan sambutan di depan para mahasiswa, ia juga menyumbangkan uang $1 juta untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu membayar kuliah. Pada tahun 2017, setelah merilis film dokumenter, P. Diddy dilaporkan oleh mantan koki pribadinya atas tuduhan intimidasi dan pelecehan esek-esek. Kabar tersebut kemudian viral di media sosial yang membuat P. Diddy kembali menjadi pusat perhatian.
Namun setelah pengacaranya mendatangi korban dan melakukan klarifikasi, masalah tersebut akhirnya diselesaikan dengan uang kompensasi yang tidak pernah diungkapkan. Terlepas dari kontroversi yang pernah dilakukan oleh P. Diddy, tapi majalah Amerika menyebut jika P. Diddy sebagai salah satu musisi terkaya di dunia dan dikenal memiliki saham di stasiun televisi yang membuatnya masuk ke dalam daftar sebagai pengusaha teratas dan terkaya di Amerika. I like when you like this, Daddy. After in 2018 and being right. No, Brother Love is here. My name is Sean Cole. I'd like to give you a tour. Dengan pengaruh dan kekayaan yang sangat fantastis, Diddy dikenal sebagai orang yang sering mengadakan pesta dengan mengundang para selebritis dunia. Bahkan ketika putra sulungnya berulang tahun yang ke-16 tahun, ia memberikan mobil mewah dan uang sebesar $400.000 atau 6 miliar rupiah. Tak hanya itu, ia juga mendatangkan teman-temannya dari kalangan para selebritis hingga tokoh politik untuk menggelar pesta di rumahnya. Pada tahun 2019, ia mengumumkan akan membangkitkan kembali program acaranya setelah vakum selama bertahun-tahun. Namun karena pandemi COVID-19, ia menunda program tersebut dengan waktu yang tidak ditentukan. Pada tahun 2023, P. Diddy merilis lagu terbarunya dengan menampilkan Bryson Tiller. Lagu tersebut menerima banyak ulasan positif yang kemudian muncul di dalam album kelimanya. Tak lama setelah itu, Diddy juga kembali terlibat masalah hukum setelah Casey Ventura, mantan pacarnya, menggugat P. Diddy atas tuduhan pemerkosaan, perdagangan esek-esek, dan kekerasan fisik. Lalu pada tahun 2024, media Amerika CNN merilis rekaman video yang menampilkan jika Diddy sedang memukuli Casey ketika sedang berada di hotel Los Angeles. Setelah video tersebut viral di media sosial, Diddy kemudian membuat video permintaan maaf yang diunggah di Instagram dan Facebook pribadinya hingga mengatakan jika masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Inside of a Los Angeles hotel in 2016, a now settled lawsuit comes chasing her down the hall, throwing her to the ground. I hit rock bottom. I'm disgusted. Tetapi beberapa minggu setelah pelaporan tersebut, Lorod atau Rodney Jones melaporkan P. Diddy karena telah membius dan melakukan kekerasan esek-esek terhadap dirinya. Ia juga menambahkan nama besar ke dalam laporannya, termasuk anak kandung P. Diddy dan direktur utama label besar Amerika bernama Lucian Grace. Masalah tersebut semakin membesar setelah beberapa korban kejahatan P. Diddy dan anaknya mulai angkat suara. Seperti mantan artis dewasa bernama Edira mengungkapkan jika dirinya telah menjadi korban perdagangan esek-esek yang dilakukan oleh P. Diddy. Saat itu ia dipaksa berhubungan intim dengan para tamu pentingnya di acara pesta yang diadakan di rumah P. Diddy. Meski Lucian Grace dinyatakan tidak bersalah, tapi Diddy dan anaknya ditetapkan sebagai terdakwa setelah polisi menggerebek rumahnya. Pada bulan September masih di tahun yang sama, Diddy ditangkap setelah FBI melakukan penyelidikan selama 2 bulan. FBI juga menggeledah rumahnya dan menemukan barang bukti seperti narko, pistol, pelumas, dan 1000 botol baby oil yang kemudian menggemparkan dunia. Bukti tersebut menunjukkan jika Diddy diduga sering membuat pesta esek-esek hingga menyiksa para korban secara fisik, emosional, juga verbal. Penangkapan tersebut membuat pengacara Diddy menawarkan obligasi sebesar $50 juta agar Diddy menjadi tahanan rumah dan tidak dipenjara. Namun tawaran tersebut ditolak oleh hakim karena diduga kejahatan Diddy tidak main-main. We are learning it may be tied to alarming Here allegations. locally, led by Homeland Security, leaving with boxes of evidence. Diddy Combs into custody. He's seen in this video agents to be waiting at his hotel last Monday night. Sejak viralnya kasus tersebut, lagu Eminem kembali menjadi sorotan publik karena menampilkan lirik yang menyebut jika Diddy sebagai dalang atas meninggalnya Tupac juga Biggie Small. Selain itu, para korban dari kejahatan P. Diddy akhirnya mulai bermunculan dan berani bercerita di hadapan media. Konon penyanyi Justin Bieber adalah salah satu korban dari P. Diddy dan musisi Indonesia Agnes Mo hampir menjadi korban dari P. Diddy dan manajemennya. Saat di acara podcast, Agnes bercerita jika ia pernah ditawari uang untuk tampil di klub sambil mempromosikan album terbarunya. Untungnya Agnes menolak tawaran tersebut karena ia takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sampai saat ini, Diddy masih ditahan dan menunggu hasil persidangan, dan jika terbukti bersalah,
Didi bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas semua kejahatan yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Lalu film pun selesai. I'm like an R-A-P-E-R. Got so many heat, did he? Yep, R-P resting silly. I beat the beat silly on the grind like T. My new band's better than your truck by far. Suck my balls. Dari kasus ini kita semua mengetahui mengapa para pendahulu gerakan musik keras lebih memilih jalur independen dan underground. Karena selain label kapitalis memiliki kepentingan finansial untuk mengeruk keuntungan besar dan membatasi kreativitas karena harus sesuai pasar, mereka juga memiliki kepentingan seksual. By tukang cuangki. Oke, CSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Hampura balik lo CSku. Yeah.